Dia pengawas gereja dan kadang keras kepala. Melihat orang tak menurutinya, dia akan jadi panas hati. Dalam sebuah pertemuan, persekutuan seorang saudara membuatnya merenung. Makan dan minum firman Tuhan membantu dia melihat kecongkakannya sendiri. Dia melihat dengan jelas esensi panas hati dan temukan prinsip memperlakukan orang. Tempo hari, pemimpin grup Saudari Lee ajukan Wang Mei sebagai penyiram. Aku mendapat kesan kemanusiaannya cukup buruk. Selalu lalai dalam tugas dan tak melindungi pekerjaan gereja. Jadi, aku segera minta Saudari Lee mengevaluasi Wang Mei untuk melihat keadaan dia sekarang. Jika masih tak bertanggung jawab, dia tak cocok menyirami pendatang baru. Lalu Saudari Lee bilang, Wang Mei menghargai statusnya, tapi sikapnya terhadap tugas baik. Dan aku tak melihat masalah besar. Aku lega mendengar ini. Jika Saudari Lee telah selidiki hal ini, Wang Mei harusnya layak jadi penyiram. Kemudian, aku telah mengatur untuk transfer jabatan dan menyiapkan untuk Wang Mei ambil alih pekerjaan. Namun Saudari Lee tiba-tiba memberitahuku, karena Wang Mei licik dan malas, juga tak menerima kebenaran. Dia tak layak jadi penyiram. Aku terkejut saat dengar berita ini dan berpikir, bukankah katamu tak ada masalah besar saat mengevaluasi dia waktu itu? Bagaimana bisa tiba-tiba berubah pikiran? Aku tak bisa menahan diri mengeluh. Kau tak bisa diandalkan. Aku minta selidiki orang dan kau tak bekerja serius. Ini menunjukkan ketajamanmu sangat kurang. Memilih orang yang salah memengaruhi pekerjaanku. Bukankah semua akan terhambat? Bagaimana orang sepertimu bisa jadi pemimpin kelompok? Kesal bila memikirkannya. Tapi aku tak paham situasinya dan terus menghakiminya dalam benakku. Saat itu, aku ingin mengirim pesan kepada Saudari Lee. Menanyakan ada apa dengannya. Apa dia punya ketajaman tentang orang ini? Kenapa tak selidiki ini dengan serius dan kenapa sangat sembrono? Aku lalu berpikir, mengirim pesan kepada orang saat marah bukanlah tindakan rasional. Benar. Jadi aku tak mengiriminya pesan. Dan masalah itu berlalu. Selama pertemuan, aku dengar persekutuan seseorang, bagaimana dia marah dan salahkan orang saat keadaan tak sesuai keinginannya. Bagaimana dia mencari kebenaran dan merenungkannya. Aku malu saat mendengarnya. Teringat pengalamanku sendiri sebelumnya. Bukankah aku dan dia ada di posisi yang sama? Dia mendapat hasil karena mencari kebenaran dan memetik pelajaran. Kenapa aku tak memetik pelajaran? Jadi, ku bawa masalah ini ke hadapan Tuhan dalam doa, mencari pelajaran yang harus kupetik. Sekali dalam masa teduh, aku membaca firman Tuhan. Menaati pengaturan Tuhan adalah pelajaran paling mendasar dalam hal ketaatan. Pengaturan Tuhan mencakup orang-orang, peristiwa, hal dan keadaan yang Tuhan munculkan. Jadi bagaimana harusnya reaksimu ketika menghadapi keadaan ini? Yang paling mendasar adalah menerima itu dari Tuhan. Apakah yang dimaksud menerima itu dari Tuhan? Mengeluh dan menentang, seperti inikah menerima dari Tuhan? Mencari kesalahan, itukah sikap menerima dari Tuhan? Tidak. Jadi bagaimana menerapkan penerimaan dari Tuhan? Tenangkanlah dirimu, carilah kebenaran, lalu terapkan ketaatan. Jangan berdalih, jangan berusaha menebak siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan menganalisa kesalahan siapa yang lebih serius dan siapa yang kurang serius. Apa selalu menganalisa adalah sikap yang menerima dari Tuhan? Apakah ini sikap ketaatan? Bukan. Ini bukan sikap yang taat dan menerima bahwa hal itu adalah dari Tuhan, ataupun sikap yang menerima kekuasaan dan pengaturan Tuhan. Menerima sesuatu dari Tuhan adalah salah satu dari prinsip menaati Tuhan.
Tidak menganalisa benar salah, tidak merasionalisasi, tidak mencari kesalahan orang, tidak mencela, tidak menganalisis alasan objektif, tidak menganalisis dengan menggunakan pikiran manusia. Semua ini adalah detailnya. Inilah artinya menerima sesuatu dari Tuhan. Cara menerapkannya adalah taat lebih dahulu. Jika punya konsepsi atau tak mengerti, tetaplah taat. Jangan membuat alasan atau memberontak. Setelah taat, carilah kebenaran. Berdoalah kepada Tuhan dan mencari. Amin. Tuhan berfirman saat kita dapat masalah. Terlepas dari apa kita memahami kehendaknya, kita tak boleh menentang atau memperdebatkannya. Kita harus bersikap menerima dan taat pada situasi yang Tuhan atur. Inilah perilaku menerima keadaan berasal dari Tuhan. Iya. Saat sesuatu terjadi, aku melihatnya dari luar. Mengeluhkan ini dan itu. Selalu berpikir pemimpin kelompok tak bertanggung jawab dalam tugasnya. Memengaruhi pekerjaanku dan membuatku buang tenaga sia-sia. Dalam situasi ini, aku sama sekali tak bersikap menerima. Aku tak menenangkan hati dan mencari kehendak Tuhan atau merenungkan pelajaran dari masalah ini. Aku justru fokus pada pemimpin kelompok. Aku ingin marah dan mengkritik kekurangannya. Ini bukan sikap menerima atau taat. Apa masalah dan hambatan pekerjaan pada saat itu sepenuhnya salah orang lain? Apa itu tak ada hubungannya denganku? Aku selalu menolak situasi yang aku hadapi. Meski akhirnya masalah itu kesalahan orang lain dan bukan tanggung jawabku. Orang lain bisa merenungkan diri, belajar dan tumbuh. Namun, apa yang kudapatkan selain kemarahan terpendam? Pada saat itulah aku sadar keadaanku salah. Aku tak bisa terus menganalisis dan meneliti, terjebak pada siapa yang salah. Ku harus tenang, cari kebenaran, petik pelajaran. Syukur kepada Tuhan. Ini penerapan yang baik. Iya. Saat ada masalah, kita harus tenangkan diri dan cari kebenaran, bukan menganalisis benar dan salah. Ini obat terbaik untuk panas hati. Iya. Tak guna mengandalkan kekuatan sendiri tanpa berdoa dan cari kebenaran. Kau takkan bisa mengendalikan amarahmu. Benar. Apa kau coba mencari tahu kenapa kau selalu marah saat itu terjadi? Aku pernah memikirkannya. Saat merenung, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau tidak bergantung dan mencari Tuhan ketika melaksanakan tugasmu, dan hanya melakukan apa yang kau inginkan, maka secerdas apapun dirimu, akan selalu ada saat-saat ketika engkau gagal." Orang yang keras kepala cenderung mengikuti gagasan mereka sendiri, jadi apakah mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan? Orang yang terlalu keras kepala telah melupakan Tuhan, dan mereka telah melupakan ketaatan kepada Tuhan. Hanya ketika sesuatu terjadi, ketika orang-orang ini menemui jalan buntu atau gagal mencapai apapun, barulah mereka ingat bahwa mereka belum menaati Tuhan dan belum berdoa kepada Tuhan. Apa artinya ini? Ini artinya mereka tidak memiliki Tuhan di dalam hati mereka. Tindakan mereka menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada di dalam hati mereka, bahwa segala sesuatu berasal dari mereka sendiri. Jadi, entah engkau sedang melakukan pekerjaan gereja, melaksanakan tugas, menangani beberapa urusan eksternal, atau menangani masalah-masalah dalam kehidupan pribadimu, harus ada prinsip di dalam hatimu, harus ada suatu keadaan rohani. Keadaan seperti apa? Apapun itu, sebelum terjadi sesuatu padaku, aku harus berdoa, aku harus menaati Tuhan, aku harus menaati kekuasaannya, semuanya diatur oleh Tuhan, dan ketika sesuatu terjadi, aku harus mencari kehendak Tuhan,
Aku harus memiliki pola pikir ini. Aku tidak boleh membuat rencanaku sendiri. Setelah mengalami seperti ini selama beberapa waktu, orang akan mendapati diri mereka melihat kekuasaan Tuhan dalam banyak hal. Jika engkau selalu memiliki rencana, pertimbangan, keinginan, motif egois, dan hasratmu sendiri, maka tanpa kau sadari, hatimu akan menyimpang dari Tuhan. Engkau tak akan mampu melihat bagaimana Tuhan bertindak, dan seringkali Tuhan akan tersembunyi darimu. Bukankah itu berarti engkau suka melakukan sesuatu menurut gagasanmu sendiri? Bukankah itu berarti engkau sedang membuat rencanamu sendiri? Engkau memiliki kecerdasan, engkau berpendidikan, terpelajar, engkau memiliki kemampuan dan metode untuk melakukan segala sesuatu. Engkau mampu melakukannya sendiri, engkau pandai, engkau tidak membutuhkan Tuhan, dan karenanya Tuhan pun berkata, "Silakan saja pergi dan lakukan semuanya sendiri, dan bertanggung jawablah, entah itu berjalan dengan baik atau tidak, aku tak peduli." Tuhan tidak mengindahkanmu. Ketika orang mengikuti kehendak mereka sendiri seperti ini dalam iman mereka kepada Tuhan dan percaya dengan sesuka hati mereka, apa konsekuensinya? Mereka tak pernah mampu mengalami kekuasaan Tuhan, mereka tak pernah mampu melihat tangan Tuhan, tak pernah mampu merasakan pencerahan dan penerangan Roh Kudus, mereka tak mampu merasakan bimbingan Tuhan. Dan apa yang akan terjadi seiring berjalannya waktu? Hati mereka akan semakin jauh dari Tuhan dan akan ada efek samping. Apa efek sampingnya? Meragukan dan menyangkal Tuhan. Ini bukan hanya masalah meragukan dan menyangkal Tuhan. Ketika Tuhan tidak memiliki tempat di hati manusia, dan mereka melakukan apa yang mereka inginkan dalam jangka panjang, sebuah kebiasaan akan terbentuk. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memikirkan solusi, tujuan, motivasi, dan rencana mereka sendiri. Mereka akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ini bermanfaat bagi mereka atau tidak. Jika bermanfaat, mereka akan melakukannya, dan jika tidak, mereka tidak akan melakukannya. Itu akan menjadi kebiasaan mereka untuk langsung menempuh jalan ini. Dan bagaimanakah Tuhan akan memperlakukan orang-orang semacam itu jika mereka terus bertindak demikian tanpa pertobatan? Tuhan tidak akan mengindahkan mereka dan akan mengesampingkan mereka. Amin. Amin. Setelah baca firman Tuhan, aku lebih jelas melihat keadaanku. Firman Tuhan mengatakan orang berkemauan keras sering memulai dengan merencanakan dan menetapkan aturan, menghitung apa yang akan mereka lakukan dan caranya. Awalnya merumuskan rencana, lalu melaksanakannya dengan cara dan metode yang mereka pilih. Juga menuntut orang lain ikut metode mereka. Itu benar. Mereka seolah menjalankan tugas, melindungi pekerjaan gereja, dan memastikan pekerjaan mereka dapat hasil baik. Namun saat mereka memakai cara ini, ada terlalu banyak keinginan dan aturan mereka sendiri. Mereka tidak cukup berdoa atau mencari Tuhan, dan tak memastikan untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Mereka melakukannya sesuai keinginan sendiri. Dan ingin segalanya berjalan sesuai keinginan mereka. Tuhan berfirman hasrat mereka terlalu kuat, dan Tuhan tak punya tempat di hati mereka. Tuhan membenci dan mengabaikan orang seperti ini. Iya. Ingat perilakuku. Kemauanku terlalu keras dalam tugas. Dan apapun yang kulakukan, begitu kuputuskan, tak ada yang bisa mengubahnya. Aku bahkan buat yang lain ikuti tuntutanku. Jika tak mau, mereka kuanggap tak setia dalam tugas
dan tak melindungi pekerjaan gereja. Seperti inilah penyelidikan penyiram itu. Aku mendengar tak ada masalah dengan Wang Mei. Jadi aku menyuruh dia datang dan mengambil alih pekerjaan. Tapi pemimpin kelompok bilang Wang Mei tak bisa datang menyirami. Dan rencanaku berantakan. Aku ingin melepaskan kemarahan. Hatiku dipenuhi keluhan. Aku menilai pemimpin kelompok tak berkualitas dan tak tajam, serta tak bertanggung jawab. Aku merasa benar sendiri, congkak, dan tak rasional. Meski hal-hal yang kurencanakan tepat dan tak melanggar prinsip rumah Tuhan, situasi tak selalu berjalan seperti yang kuinginkan. Dan tak akan selalu punya efek yang kubayangkan. Aku merencana dan mengatur, ini tugasku. Dan seperti itulah caraku bekerja sama. Tapi aku tak boleh menentukan lebih dulu hasil akhirnya. Ku harus lakukan yang ku bisa, lalu tunduk pada kehendak Tuhan. Lalu berhasil atau tidak pada akhirnya, variabel apa yang berpengaruh dan bagaimana perkembangannya. Aku harus ikuti tuntunan Roh Kudus dan tunduk pada aturan Tuhan. Itulah nalar yang harus kumiliki. Iya. Hal yang kulakukan sepenuhnya berdasarkan kehendakku. Aku tak tahu kedaulatan Tuhan, dan tak ada ruang untuk Tuhan di hatiku. Bisakah ku dapat pencerahan dan bimbingan dengan lakukan tugas seperti ini? Persekutuan ini sangat membantuku. Panas hati itu berasal dari keterikatan. Saat kita buat rencana, kita tak ingin ada orang mengganggunya. Dan jika situasi tak berjalan sesuai rencana, kita menjadi marah. Benar. Aku juga sama saat itu terjadi padaku. Lalu, aku membaca firman Tuhan yang memberiku wawasan tentang watak rusak di balik kemarahanku. Jika dalam hatimu kau sungguh pahami kebenaran, kau akan tahu cara menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan. Dan kau akan memulai jalan mengejar kebenaran. Jika jalanmu benar dan sesuai kehendak Tuhan, pekerjaan Roh Kudus tak akan meninggalkanmu. Dan akan semakin kecil kemungkinanmu mengkhianati Tuhan. Tanpa kebenaran, kau cenderung lakukan kejahatan meskipun kau tak mau. Contohnya, dengan watak congkak, diberitahu untuk tak menentang Tuhan pun tak mempan. Kau tak mampu menahan diri, itu berada di luar kendalimu. Itu akan tak disengaja, itu akan dilakukan oleh karena naturmu yang congkak. Kecongkakanmu membuatmu merendahkan Tuhan, menganggapnya tak berarti. Itu akan mengakibatkanmu meninggikan diri sendiri, selalu pamer. Itu akan membuatmu merendahkan orang lain, hanya pikirkan diri sendiri. Itu akan merebut posisi Tuhan di hatimu. Akhirnya menyebabkanmu menuntut agar orang tunduk padamu. Membuatmu memuja pemikiran, ide, dan gagasanmu sendiri sebagai kebenaran. Banyak kejahatan yang orang lakukan karena natur mereka yang congkak. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, aku jadi memahami naturku yang congkak dan angkuh. Ternyata aku tak hanya melakukan semua menurut keinginan sendiri, tapi ada watak congkak di belakangnya. Kali ini merenungkan masalah di tempat kerja, aku tak paham latar belakangnya. Apakah pemimpin kelompok itu punya kesulitan? Aku hanya langsung mengeluh dan menghakimi dia. Saat aku menghakimi dia, aku sebenarnya merendahkan dia untuk mengangkat diriku, meninggikan diriku, dan berpikir aku lebih baik. Seolah aku punya pemahaman kebenaran dan yang lain tak punya. Seolah hanya aku yang berhati-hati dan yang lain ceroboh. Seolah bisa melihat segalanya, tapi yang lain buta. Aku melihat diriku sebagai penguasa kebenaran. Aku mengingatkan orang untuk merenungkan tindakan mereka. Seolah aku tak dirusak oleh iblis, tak butuh merenungkan diri. Di mataku, orang lain tak kompeten dan akulah yang terbaik. Jadi saat ada masalah dalam tugas seseorang, aku selalu berpikir, kau sebut ini melakukan tugasmu? Apa kau mampu melakukan tugasmu? Kau hanya mengganggu dan mengatakan mereka tidak becus bekerja.
Aku hanya ingin menyalahkan orang lain. Sebenarnya aku juga buat kesalahan dalam bertugas, sama seperti yang lain. Dan juga menghadapi hal yang sama. Jadi apa aku sungguh lebih baik dari mereka? Ada masanya orang tak jelas menilai seseorang. Orang pun pasti akan salah dan gagal dalam tugas mereka. Selama masalah bisa ditemukan tepat waktu, serta ditinjau dan diperbaiki, maka ini hanyalah proses pertumbuhan. Benar. Bahkan, aku sering buat kesalahan dalam tugasku. Seperti insiden dengan Wang Mei. Aku jelas tahu perilakunya pada masa lalu. Tapi saudari Li bilang perilakunya tak ada masalah. Aku berhenti mencari kejelasan. Aku berasumsi saudari Li telah menilai situasinya dan harusnya tak ada masalah. Pada akhirnya, masalah muncul. Jelas aku turut bertanggung jawab. Tapi menyalahkan semuanya pada saudari Li. Menuding, menghakimi, dan mengkritik dia. Aku sangat congkak, tak punya kemanusiaan. Melakukan tugas seperti ini tak akan membantu atau perbaiki orang, tapi akan membatasi dan buat mereka negatif. Saat menghadapi masalah, aku tak melihat orang berdasarkan firman Tuhan. Aku panas hati dan menegur orang. Aku berpikir inilah artinya bertanggung jawab. Itu tindakan keadilan. Dan aku melindungi pekerjaan gereja. Pandangan ini sungguh tak masuk akal. Benar, terkadang aku panas hati dan marah, tapi tetap percaya tindakanku berdasarkan keadilan. Jika kita tak punya ketajaman, penyimpangan sangat mungkin terjadi. Jadi, apa kau pernah mencari kebenaran tentang ini? Lalu, aku membaca firman Tuhan yang mencerahkan hatiku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, begitu seorang manusia memiliki status, ia akan sering kesulitan mengendalikan suasana hatinya. Jadi, ia akan menikmati menggunakan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya dan melampiaskan emosinya. Ia akan sering terbakar amarah tanpa alasan jelas untuk menunjukkan kemampuannya dan membiarkan orang lain tahu bahwa status dan identitasnya berbeda dengan orang biasa. Tentu saja, orang yang rusak tanpa status apapun juga sering kehilangan kendali. Amarah mereka seringkali disebabkan oleh rusaknya kepentingan pribadi mereka. Untuk melindungi status dan martabatnya, mereka akan seringkali melampiaskan emosi mereka dan menyingkapkan natur mereka yang congkak. Manusia akan terbakar amarah dan melampiaskan emosinya untuk mempertahankan dan menegakkan keberadaan dosa, dan tindakan-tindakan ini adalah cara manusia mengungkapkan ketidakpuasannya. Mereka penuh dengan kenajisan, dengan rencana licik dan intrik, dengan kerusakan dan kejahatan manusia, dan lebih dari semuanya, mereka penuh dengan ambisi dan keinginan liar manusia. Ketika keadilan bentrok dengan kejahatan, amarah manusia tidak akan terbakar dalam mempertahankan keberadaan keadilan atau untuk menegakkannya. Sebaliknya, ketika kekuatan keadilan terancam, dianiaya, dan diserang, sikap manusia tidak peduli, menghindar, atau mundur. Namun, ketika menghadapi kekuatan kejahatan, sikap manusia membantu, menjilat. Karena itulah, pelampiasan manusia adalah jalan keluar dari kekuatan kejahatan, ungkapan dari tingkah laku jahat daging manusia yang merajalela dan tidak bisa dihentikan. Ketika Tuhan mengirim murkanya, bagaimanapun juga, semua kekuatan kejahatan akan dihentikan, semua dosa yang menyakiti manusia akan ditahan, semua kekuatan yang memusuhi, yang menghalangi pekerjaan Tuhan akan dibuat jadi nyata, dipisahkan dan dikutuk, dan semua kaki tangan iblis yang menentang Tuhan akan dihukum dan dibuang.
Di tempat mereka, pekerjaan Tuhan akan berlanjut dengan bebas tanpa halangan. Rencana pengelolaan Tuhan akan terus berkembang tahap demi tahap sesuai jadwal, dan umat pilihan Tuhan akan bebas dari gangguan dan tipuan iblis, dan mereka yang mengikuti Tuhan akan menikmati kepemimpinan dan penyediaan Tuhan di tengah keadaan yang tenang dan damai. Murka Tuhan adalah penjaga yang mencegah semua kekuatan jahat berlipat ganda dan merajalela, dan murka Tuhan juga adalah penjaga yang melindungi keberadaan dan penyebaran segala sesuatu yang adil dan positif, dan selamanya menjaga semua itu dari tekanan dan subversi. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti. Untuk melindungi kepentingan pribadi, serta puaskan hasrat dan ambisi, orang marah tanpa pertimbangkan alasan, prinsip atau sasaran kemarahannya. Ini semua adalah bentuk panas hati dan perwujudan watak rusak serta dibenci Tuhan. Namun jika bisa melihat sesuatu berdasarkan firman Tuhan, mengasihi yang Tuhan kasihi, benci yang Dia benci, muak pada penjahat dan antikristus yang mengganggu, untuk lindungi pekerjaan gereja dan kepentingan umat pilihan Tuhan, maka itu adalah manifestasi kemanusiaan normal dan rasa keadilan. Benar. Meski kadang bicara sedikit terlalu tegas atau keras, selama perkataanmu berdasarkan firman Tuhan, sesuai dengan fakta, tak lampiaskan dendam pribadi, dan tak dinodai motivasi pribadi, maka orang akan yakin dan melihat esensi masalahnya lebih jelas. Komentarmu pun akan berbuah positif. Jenis kemarahan ini adalah hal positif, bukan perwujudan watak rusak. Iya. Kehilangan kesabaran karena watak rusak itu berbeda. Kemarahannya tercemar motivasi pribadi dan tujuan terselubung. Ada yang hilang kesabaran karena reputasi dan status. Beberapa orang melakukannya agar mereka didengar dan dituruti. Dan beberapa melakukannya karena kepentingan pribadi mereka telah dirusak. Ini semua bentuk dari panas hati dan watak rusak. Seperti saat lihat ada masalah dalam tugas yang menghambat kemajuan, kemarahanku tampaknya didorong hasrat melindungi pekerjaan gereja. Tapi sebenarnya aku marah karena orang tak menuruti tuntutanku dan aku harus direpotkan. Masalah yang tak perlu. Aku pakai ini untuk lampiaskan perasaan tak puasku, menghakimi dan meremehkan orang dalam hati. Ini jelas perwujudan panas hati. Persekutuan ini memberiku pemahaman. Kemarahan di lingkup normal adalah berprinsip, tak dinodai motivasi atau kepentingan pribadi demi lindungi pekerjaan gereja. Benar. Ini berbeda dari keras kepala dan panas hati. Aku sering alami situasi seperti ini dalam tugas rutinku. Sebelumnya, naturku selalu menguasaiku, tapi aku tak terlalu memikirkannya. Jadi, bagaimana aku harus bertindak saat menghadapi ini di masa depan? Dalam masa teduhku, aku membaca firman Tuhan. Boleh aku membacanya? Tentu. Yang ini. Baik. Dalam hal pekerjaan atau menangani segala hal, setidaknya janganlah kau melanggar standar hati nurani. Berhubungan dan berinteraksilah dengan orang lain, tanganilah segala hal berdasarkan akal kemanusiaan. Tentu saja, yang terbaik lakukanlah penerapan sesuai prinsip kebenaran yang dituntut oleh Tuhan. Inilah yang memuaskan Tuhan. Jadi, apa sajakah prinsip kebenaran yang dituntut oleh Tuhan? Orang harus mengerti kelemahan dan kenegatifan orang lain saat mereka pun lemah dan negatif. Orang harus perhatikan penderitaan dan kesulitan orang lain, lalu tanyakan hal-hal ini, berilah bantuan dan dukungan, serta bacakan firman Tuhan untuk bantu mereka selesaikan masalah, hingga mereka tak lagi lemah dan dibawa ke hadapan Tuhan. Apakah ini cara penerapan yang sesuai dengan prinsip? Melakukan penerapan seperti ini sesuai dengan prinsip. Tentu saja, hubungan yang semacam ini juga sesuai dengan prinsip.
Ketika orang sengaja ikut campur, mengganggu, atau bersikap ceroboh dalam tugas mereka, jika kau lihat hal ini dan mampu tangani masalah sesuai prinsip, dapat tunjukkan ini kepada mereka, menegur dan menolong, maka ini sesuai dengan prinsip kebenaran. Jika kau berlagak buta atau bersikap toleran dan menutupi mereka, bahkan mengatakan hal-hal baik, memuji dan mengeluh-ngeluhkan, menyanjung dengan kata-kata palsu, maka perilaku seperti itu, cara berinteraksi dengan orang, dan cara menangani masalah seperti itu jelas bertentangan dengan prinsip kebenaran dan tak punya dasar dalam firman Tuhan. Dalam hal ini, perilaku dan cara berinteraksi serta cara menangani masalah ini jelas tidak dapat dibenarkan. Amin. Setelah baca firman Tuhan, aku mengerti. Cara bertindak terbaik saat masalah muncul dalam tugas adalah bersekutu tentang kebenaran serta bantu dan dukung mereka. Jika orang lain menyebabkan keterlambatan pekerjaan karena kelalaian atau belum memahami prinsip, persekutukanlah kebenaran dengan mereka. Juga persekutukan prinsip dengan jelas, agar mereka menyadari masalahnya dan memberi mereka jalan. Beberapa orang selalu lalai dalam tugas. Tak bisa bertanggung jawab, masalah terus muncul. Dan hal yang bisa diselesaikan tak tuntas. Masalah yang sama terus muncul berulang kali. Memengaruhi pekerjaan, bahkan menyebabkan kerusakan serius. Lalu, orang seperti ini bisa ditangani, dipangkas. Jika tak kunjung berubah, mereka bisa diberhentikan. Namun, apapun situasinya, berdasarkan firman Tuhan, kau harus selalu melihat dan menangani semuanya. Tidak bertindak karena panas hati atau watak rusak. Setelah merenungkan ini, hatiku cerah, dan aku menemukan jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Setelahnya, aku mencari saudari Li untuk memahami kejadian Wang Mei. Barulah aku tahu, Wang Mei sebelumnya melakukan tugas di gereja lain, dan baru dipindahkan ke gereja kami. Jadi saudari Li masih asing dengannya. Dengan bertanya-tanya di gereja lain, dia mengetahui bahwa Wang Mei selalu ceroboh, juga licik. Perkataannya terdengar bagus, tapi itu hanya di mulut. Kemanusiaannya buruk dan suka membatasi orang. Jadi dia tak layak menyirami pendatang baru. Aku malu mengetahui latar belakang ini. Saudari Li bukan tak bertanggung jawab seperti yang kukira. Itu hanya karena penyelidikan perlu dilakukan di gereja lain. Terjadi kesalahan dalam prosesnya dan verifikasi belum tuntas. Aku tak lagi mengkritik saudari Li dan hanya ingatkan dia agar memakai persoalan ini untuk meninjau kesalahan dan mencegah masalah yang sama terjadi lagi. Benar. Saat selesaikan masalah kali ini, itu tak berasal dari kemarahanku, hanya dari mencari prinsip kebenaran. Hatiku terasa damai menerapkan ini. Dari pengalaman ini kulihat, dalam melakukan tugas atau cara memperlakukan orang, kau tak bisa mengandalkan gagasan atau kemarahanmu. Semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Carilah prinsip kebenaran dari firman Tuhan, serta lakukan tugasmu sesuai tuntutannya. Hanya inilah pengejaran kebenaran sejati dan jalan memasuki kehidupan. Ya. Iya. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan.